Oke, para pejuang subuh, kita kembali lagi di e-bimbel untuk channel saya Kelas Subuh Production. Jangan lupa di dan subscribe untuk di video kami ini yang sangat bermanfaat mudah-mudahan. Oke, pada pertemuan kali ini atau di video ini saya akan membahas soal atau permasalahan yang dengan topik energi pada gerak harmonik sederhana. Oke, pembahasan soal topiknya adalah energi pada gerak harmonik sederhana, gitu ya, GHS. Soal pertama bisa kita baca, sebuah benda masanya 400 gram. Oke, kita tulis yang pertama ini ya. Diketahui yang pertama adalah massa dari sebuah benda M 400 gram. Oke. Atau kita tulis dalam satuan SI 0,4 kg. Melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudo, berarti ini amplitudonya sebesar 5 cm dalam satuan SI 0,05 meter. Oke. Dan frekuensi 50 per pi hertz dalam satuan SI. Nah, yang ditanyakan adalah energi getaran gerak harmonik itu adalah. Nah, ini energi yang ditanyakan adalah energinya atau energi geraknya, energi mekaniknya. Boleh. Itu. Energi mekanik dalam sebuah GHS yang kita bahas ini kita anggap adalah pegas. Energi mekanik pada suatu getaran harmonis sederhana ini bernilai setengah K kali A kuadrat. Nah, dari yang diketahui, nilai A sudah diketahui, benar tidak ya? Nilai A sudah diketahui. Ini persamaannya tadi. Nilai A sudah diketahui, iya benar, nilai A sudah diketahui, nilainya 0,05. Checklist. Lalu ada K. K-nya belum diketahui. Apa yang diketahui dari K ini? Dari frekuensi. Dari mana asalnya hubungan tersebut? Hubungannya dari nilai K ini kan belum tahu. Oke, belum tahu ya. K ini diketahui dari nilai frekuensinya. Frekuensi dalam pegas F sama dengan setengah atau 1/2 pi akar K per M, ya kan? Iya. Sehingga ini dapat kita sederhanakan. Ini dikuadratkan semua ya, dikuadratkan semua nilai F-nya, berarti di sini ada F kuadrat sama dengan 1/4 pi kuadrat gitu ya, K per M. Nah, sehingga dapat K dapat kita keluarkan. Sehingga dari sini nilai K sama dengan F kuadrat dikali 4 pi kuadrat dikali M. Kita masukkan semua. 50 per pi dikuadratkan kali 4, pi-nya kita masukkan boleh, kalau tidak pun tidak masalah. Gitu, kita tidak usah masukkan dulu. Nilai M nya adalah 0,4 sama dengan 25 tambah 0,2 ya kan, per pi kuadrat kali 1,6 pi kuadrat. Nah, tidak perlu kita masukkan ratapinya, dapat kita apakan? Dapat kita coret pi kuadratnya gitu. Oke, jadi nilainya sama dengan 2500 kali 1,6 adalah berapa ya? Oke, 4000 ya. Oke, 4000 apa? Newton per meter. Nah, sudah diketahui nilai K, kan? Nilai K-nya sudah diketahui, sehingga kita tinggal masukkan saja nih, energinya adalah setengah kali 4000 kali A-nya berapa? 0,05 sama dengan
dicoret supaya jadi 5 gitu ya. 4 dengan 2 jadi 2, berarti adalah 4000 0,5. Oh sorry, maaf, ini hanya k kuadrat ya, kuadrat, jadi sama dengan 5 ya. Oke, 5 karena ini coret semua. 0,4, iya 5 joule. Oke, sudah diketahui bahwa energi yang berada dalam getaran harmonik sederhana itu adalah 5 joule. Oke, kita lanjut di nomor 2 sebelahnya saja. Untuk yang nomor 2 kita baca, sebuah titik materi melakukan gerak harmonik sederhana dengan persamaannya. Kita diketahui nilai persamaan, itu persamaan Y ya, berarti gerakannya di suhu Y, A sin omega T. Oke. Pada saat energetiknya sama dengan 3 kali G potensialnya, energetiknya sama dengan potensialnya, berarti nilai EK sama dengan 3 kali energi potensial EP gitu. Maka simpangannya adalah, oke, yang ditanyakan adalah simpangannya atau nilai Y-nya itu. Bagaimana caranya? Ini ada pakai 2 cara. Kita pakai cara pertama dulu, bawah. Jawab ya. Kita memakai apa? Memakai hubungan dari energi mekanik dengan energi potensial dan kinetik, di mana energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Kita berasal dari persamaan ini dulu. Oke. Lalu kita apakan? Kita masukkan nilai apa? Nilai EK-nya ini sama dengan 3 kali EP kan? Berarti nilai EK di sini kita masukkan 3 kali EP gitu. EK kita ganti 3 EP, berarti sama dengan EM EP ditambah dengan 3 kali EP sama dengan berapa? Ini sama dengan 4 EP EM. Oke, EP kita ketahui, atau EM juga kita ketahui, nilai EM itu sama dengan setengah K A kuadrat sama dengan EP. 4 kali EP nya berapa? Setengah K kali Y kuadrat. Nah, setengah ini 4. Oke, kita coret yang kita bisa coret. K dengan K, setengah dengan setengah, nilainya sama dengan, sisanya adalah A kuadrat sama dengan Y 4 ya, 4Y kuadrat. Nah, dari sini nilai Y kuadrat sama dengan 1/4 dari A kuadrat. Oke, atau nilainya sama dengan Y sama dengan, kita akarkan semua. Ini kita akarkan menjadi Y, 1/4 diakarkan menjadi setengah, A kuadrat diakarkan menjadi A. Ini nilainya. Gitu, ini untuk yang pakai cara yang pertama. Lalu cara kedua bagaimana? Cara pertama. Cara kedua, ini agak sedikit panjang, kita uraikan satu persatu, atau kita langsung masukkan nilainya. Ini agak sedikit panjang. Pakai cara kedua ini, mudah-mudahan cukup ya tempatnya. Bahwa kita tadi ngomong nih, bahwa EK itu sama dengan 3 EP. Benar? Benar. Kita masukkan persamaannya, bahwa ini dalam gerak harmonik, EK dalam gerak harmonik, ya, EK dalam gerak harmonik adalah, kita ingat-ingat gimana, setengah M, ya, ini setengah M oke, gini aja dulu, V kuadrat gitu ya. Yang ini 3 kali setengah KY kuadrat. Yang ini sederhana dulu, baru kita masukkan nanti. Nah, ini kan ada V nya kita masukkan setengah M V kuadrat itu tadi bernilai omega ya, omega A cos omega T dikuadratkan sama dengan 3M omega kuadrat. Ini baru kita masukkan A sin omega T dikuadratkan.
angkanya sudah masuk, setengahnya hilang. Oke, tetap ya. Ya. Oh, ini setengahnya kita coret tadi ya. Setengahnya kita coret saja supaya tidak terlalu. Nah, tuh, yang tadi setengah saya coret ke tengah. Berapa nilainya? Nilainya adalah sisanya kita coret yang kita bisa coret. Apa saja yang bisa coret? Ada M kita coret. Oke. Lalu ada apa lagi? Omega sin A. A-nya kita coret. No. A kuadrat di sini. Tidak bisa dicoret ya. Kita uraikan, kita tulis ulang. Ini nggak bisa. Jadi kita tulis ulang bahwa omega kuadrat gitu ya, A kuadrat, oh benar bisa A-nya, cos kuadrat omega T sama dengan 3 omega kuadrat A kuadrat sin omega T, sin kuadrat ya. Apa yang kita coret? Yang kita coret adalah omega, kita coret A, kita coret, benar A-nya bisa dicoret. Nah, sisanya adalah cos kuadrat dengan 3 sin kuadrat. Cos kuadrat omega T sama dengan sin kuadrat omega T. Nah, setelah ini kita sederhanakan bahwa nilainya berbandingan gitu ya. Sin kuadrat omega T per cos kuadrat omega T sama dengan 1/3. Kita hilangkan akar-akarnya menjadi ini sin omega T per cos omega T sama dengan 1/3. Ini kan tangen ya. Tangen omega T sama dengan 1/3. Atau kita sederhanakan, kita tulis di sini saja. Oh, ternyata panjang sekali ya. Saya perkira ini kurang pas ini. Kita lanjut. Di sini saja. Kita tulis tadi bahwa nilai tangen omega T sama dengan 1/3. Nggak boleh ya, kita sederhanakan. Tangen omega T itu sama dengan 1/3, sehingga nilai inversenya atau nilai arcus tangen dari omega dari 1/3 adalah 30 derajat. Jelas ya, kita tahu. Nah, dengan mensubstitusinya tadi ke persamaan omega T ini ke nilai Y, nah kita tahu bahwa nilai Y A sin omega T gitu ya, sehingga kita peroleh nilainya A sin dari 30 derajat sama dengan sin 30 derajat berapa? Setengah dari A. Jadi nilai Y sama dengan setengah dari A. Ini jawabannya. Sama nggak kita lihat? Kita lihat sama tidak? Dengan cara pertama sama ya, tapi lebih singkat yang pakai cara yang pertama tadi ya. Ini sama ya, kita cocokkan sama, tapi lebih panjang ya, atau lebih singkat pakai cara yang ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, nomor 3 ya. Untuk yang nomor 3 kita paskan dulu. Oke, nomor 3 tadi nomor 1, 2, ya nomor 3. Kita baca, suatu partikel bergetar selaras dengan kecepatan sudut 3 radian per sekon. Nah, apa yang diketahui itu? Kecepatan sudut omega sama dengan 3 radian per sekon. Pada saat simpangan 3 cm, berarti pada saat Y-nya sama dengan 3 cm gitu ya. Kecepatan partikel tersebut, nah kecepatan partikel tersebut adalah 6 meter per sekon. Perbandingan energi potensial kinetiknya pada saat itu adalah gitu. Nah, ini perbandingan ya, perbandingan antara energi kinetik dan energi potensial. Kita langsung saja ditanya. Oke, ini adalah perbandingan, berarti perbandingan energi potensial banding energi kinetik, atau dijawab begini saja, nilai EP ya kan berbanding dengan nilai EK. EK sama dengan nilai EP tadi apa? Setengah KY kuadrat.
setengah mv kuadrat. Nah, nilai K kita tahu ya, nilai K itu sama dengan M omega kuadrat. Lalu nilai M jelas pasti K per omega kuadrat. Kita pilih saja. Oke. Nah, kita pikirkan dulu. Ya, kita kembali lagi. Kita lanjutkan yang tadi. Ini sama dengan nilai EP sama dengan perbandingan EP dengan EK ya. EP per EK sama dengan, kita tulis bahwa setengah bisa dicoret supaya tidak bingung terlebih dahulu. Yang sama kita coret, setengah kita coret. Lalu kita masukkan nilai K maupun nilai omega V nya. K nya itu adalah M omega kuadrat gitu ya, kali Y kuadrat. K nya kita masukkan, ini K ya. Yang ini biar supaya tidak bingung, ini K. Ini K nya. Oke. Lalu M kali V itu, M nya kita masukkan menjadi K ya. Oke. K per omega kuadrat. V kuadrat. Nah, ini K itu M omega kuadrat. M itu V kuadrat gini dulu. Oke. Kita coret M nya, sisanya omega sama V sama Y, ya kan? Iya. Kita coret M nya, sisanya menjadi omega kuadrat Y kuadrat per V kuadrat. Ini perbandingan EP bersama EK. Oke. Nah, ini ada omega, ada V, dan ada juga Y. Sehingga kita dapat masukkan semua. Omeganya adalah 3 di pangkat 2 dikali Y-nya berapa? 3 cm. Y-nya 3 cm. Benar 3 cm ya? Benar, harusnya dijadikan 0, sekian dulu ini. Ini kan dalam meter ya, harus dalam meter. Maaf ya. Ini 3 kali 10 pangkat min 2 meter. 3 kali 10 pangkat min 2 per itu. V nya adalah 6. 6 apa? 6 kuadrat ya. Ini kuadrat juga. Oke. Jadi nilainya menjadi berapa? Tuh. Ini sebaiknya simpangannya dibuat meter ya. Ini tidak ketemu kalau misalkan ini pangkat. Kita lanjutkan dulu ya. Ini 9 per 36 ya kan. Ini 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, agak sulit ini. Oke, nggak apa-apa ya. 36 dengan 9 kita coret, ketemunya berapa ini? 36 dengan 9, ini 4 itu kan 9 banding 4. Berarti perbandingannya nilai EP berbanding EK, perbandingannya adalah 9 dibanding 4. 9 nya adalah kali 10 pangkat min 4 atau 0,0009 per 4. Perbandingan begitu. Ini akan sangat berdampak gitu ya ke arah cm. Kita tulis saja, jika Y nya itu 3 meter gitu ya, maka perbandingan dari EP berbanding EK yang dimulai dari persamaan omega kuadrat kali Y kuadrat per V kuadrat. Ini penyederhanaan ya, supaya tidak muncul seperti ini. Lagi-lagi ini adalah penyederhanaan. Berapa nilainya? Sama dengan 3 dikuadratkan kali 3 dikuadratkan per 6 dikuadratkan. Akan lebih mudah, ya kan? Iya. Ini 9, ini 9, ini 36. Tinggal dicoret saja 9 dan 36 dapat angka baru. Kita tulis nilai perbandingan dari EP dan EK adalah 9 banding 4. Ya, sekian pembahasan dari gerak harmonik sederhana. Hukumnya, bukan energinya, energi pada gerak harmonik sederhana. Ini merupakan topik terakhir pada gerak harmonik sederhana. Pembelajaran ini di kelas 10. Ya.
Oke, kita cukupkan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Kita ketemu di video selanjutnya.